malam Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah Pelkat PKB Jemaat GPB Irene yang pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Juliana Prapat Lende. Oleh sebab itu mari saya mengundang Bapak-bapak berdiri untuk menyambut ibadah ini dengan mengangkat pujian Mars Pelkat PKB. Tuhan memilih kita sebagai anaknya agar kita juga dapat menjadi bagian dalam pekerjaan tangannya. Dalam hidup ini kita patut bertumbuh dan berbuah di dalamnya, menunjukkan karya-karya kita terhadap sesama sebagai syukur atas keselamatan daripadanya selama kita hidup. Oleh karena itu hendaklah kita terus memahami kehendaknya dan hidup mengikuti maksudnya, sehingga hidup kita selalu bahagia dalam persekutuan yang diberkati ini. Marilah kita datang dan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur dan hormat atas kasih setia dan penyertaannya. Mari kita menyambut firman Tuhan Allah dengan mengangkat pujian nyanyian Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, Tuhan yang hidup, yang memberi kehidupan bagi kami, pada malam hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi kami sepanjang pagi sampai malam ini, dan kami akan beribadah ya Bapa ya Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Pendeta yang akan menyampaikan firman, Tuhan juga memakai dia, lebih heran lagi, pakai dia untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dengar dan kabulkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami akan kita akan masuk dalam Mazmur pujian
Mazmur 16 ayat 1 dan 2 kita akan baca silih berganti. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam nyanyian Kidung Jemaat 14 ayat 3, muliakan Tuhan Allah. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari kitab Rut pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Kitab Rut pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami terus mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebagai Bapak-bapak kami diberikan kesempatan untuk senantiasa duduk di sekitar firman Tuhan. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu menguasai kami, sehingga kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami bersedia memberlakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kitab Rut pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditinggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kileon dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang pada para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke dalam rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya,
Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya bapak-bapak, ketidakmampuan kita untuk mengerti rencana Tuhan sebenarnya sudah jelas-jelas dikatakan di dalam Alkitab, bahwa kita ini adalah manusia yang sangat terbatas, tidak mengetahui apa yang terjadi nanti, apa yang akan terjadi kemudian, apa yang terjadi semenit di depan kita ini kita tidak tahu. Tetapi Alkitab sudah menegaskan, memberikan penghiburan kepada kita bahwa, saya bandingkan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jujur bahwa saudara dan saya tidak akan tahu apa yang terjadi, tetapi Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kalau kita melakukan segala kebaikan, maka kita akan melihat bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Begitupun saudara-saudara, saya kembali mengingatkan kita bahwa kita sangat terbatas untuk memahami apa yang terjadi di depan. Tetapi firman Tuhan juga mengungkapkan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Bahkan seperti langit dan bumi, jaraknya, jauhnya antara rancangan manusia dan rancangan Allah. Ungkapan firman Tuhan ini mau mengungkapkan kepada saudara dan saya bahwa rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan, tetapi rancangan Tuhan selalu ada dalam damai sejahtera. Cuma kita juga menyadari keterbatasan kita, bahwa kita tidak terlampau sabar untuk terus mengikuti kehendak Tuhan, memilih kehendak Tuhan, menjalani kehendak Tuhan, sehingga kadang kita berhenti di tengah jalan, kita putus asa, kita mengambil jalan yang salah, kita kurang setia, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya, sehingga akhirnya yang kita panen adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita bisa belajar dalam perjalanan kehidupan Rut. Rut berhadapan dengan pengalaman hidup luar biasa. Dia adalah seorang perempuan Moab, tetapi dalam perjalanannya dia begitu setia, dia melakukan segala kehendak Tuhan, dia mengabdi kepada Tuhan, dia memperhatikan Naomi, lalu dia hidup dengan Naomi mulai dari nol. Tetapi proses Tuhan begitu indah dalam kehidupannya, sehingga akhirnya dia berjumpa dengan penebusnya Boas, dan Boas menikah dengannya. Dan dalam pembacaan kita, maka dari kandungan Rut hadirlah seorang anak laki-laki. Saudara-saudara yang terkasih, betapa hebatnya Allah memproses Rut, sehingga yang kalau kita lihat bisa kita sebut bahwa sebuah drama yang happy ending. Dan itu bukan saja untuk Rut, tetapi untuk Naomi. Dan proses itu begitu hebat. Rut terus berada di rel kebenaran. Rut tidak melakukan hal yang salah. Rut terus mengikuti apa yang dituntut oleh aturan-aturan umum pada saat itu. Kalau kita ingat dalam ibadah kemarin,
dalam ibadah keluarga, kita akan lihat di sana bahwa Ruth adalah seorang perempuan baik-baik. Dia tidak datang menggoda Boas, tetapi dia ikut semua aturan yang diatur oleh Naomi. Bahkan dia juga melakukan semua itu atas perintah Naomi. Lalu saudara-saudara yang terkasih, pada saat itu Boas juga mengungkapkan bahwa sabar ya, saya akan menebusmu, tetapi kita juga harus duduk secara adat. Pada saat itu dalam pembacaan kita pada malam hari ini kita lihat bahwa yang seharusnya menebus langsung untuk keluarga Elimelek itu, orang itu tidak bersedia. Lalu secara adat dia meninggalkan kasutnya, mau mengatakan bahwa dia tidak bersedia untuk menebus. Jadi Boas ambil jalan untuk menebus Ruth Naomi, lalu juga untuk keluarga besar Elimelek. Sehingga akhirnya Boas menikah dengan Ruth dan Ruth melahirkan seorang anak laki-laki, dan itu menyenangkan, membahagiakan Naomi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau lebih jauh lagi kita semua sudah tahu bahwa dari keturunan Ruth ini lahirlah ayah dari Daud, lalu terus keturunannya sampai kepada Tuhan Yesus. Yang tadi saya katakan bahwa cerita ini adalah cerita happy ending, bahagia sampai akhir. Dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada saudara dan saya, kita sebagai keluarga, sebagai bapak-bapak. Yang pertama, kita diingatkan bahwa betapa indahnya masuk dalam proses Tuhan. Saudara, memang kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, tetapi Tuhan meminta kita untuk tetap setia, bertekun, sekalipun perjalanan hidup ini penuh dengan onak dan duri, penuh dengan apa yang kita tidak sukai. Tetapi kalau kita terus melakukan kehendak Tuhan, di ujung jalan itu kita akan menikmati apa yang dikatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk itu sebagai bapak-bapak, kita diminta bahwa kita harus tetap di rel kebenaran Tuhan. Sekalipun ada banyak godaan, sekalipun ada banyak sekali nilai-nilai yang sudah berubah, tetapi ingat, firman Tuhan harus menjadi nilai tertinggi dalam kehidupan kita. Karena bahwa kita mempunyai Tuhan yang hebat, yang rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Untuk itu bapak-bapak harus bisa paham hal ini. Sebagai manusia kita terbatas, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi nanti, kita sangat terbatas. Tetapi rancangan Tuhan tidak terbatas. Kalau Tuhan menolong Ruth dan Naomi bahwa semuanya indah pada waktunya, Tuhan juga tidak sulit untuk menolong saudara dan saya bahwa semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Keindahan itu kalau saudara tetap dalam rel kebenaran Tuhan. Sebagai bapak-bapak, kita juga harus sadar bahwa kadang kita mudah menyerah, kadang kita mulai salahkan satu dengan yang lain. Kita ingin sekali langsung untuk mendapat hasil dari apa yang kita kerjakan. Sehingga akhirnya kita tidak bertekun, kita tidak setia. Dan ujungnya semuanya tidak indah pada waktunya. Tetapi lewat firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan bahwa kita harus terus melakukan kehendak Tuhan. Harus setia, harus bertekun. Karena Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan bisa melakukan untuk Ruth dan Naomi, Tuhan juga bisa melakukan untuk saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ada seorang laki-laki bernama Boas. Bapak-bapak, kita perlu mengetahui Boas ini siapa. Boas ini adalah pemilik ladang. Boas ini adalah seorang laki-laki yang mapan,
Dia punya kekayaan yang melimpah. Tetapi di tengah kekayaannya, dia tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Dia tidak mengedepankan nafsunya, dia tidak mengedepankan kekayaannya, tetapi yang dia lakukan adalah aturan-aturan umum yang diatur pada saat itu. Lalu dia sangat takut akan Tuhan. Itu Boas. Boas juga sebenarnya seorang laki-laki sama seperti kita bapak-bapak. Tetapi persoalannya, apakah kita mengikuti aturan-aturan umum atau tidak? Apakah kita mengikuti firman Tuhan atau tidak? Kalau Boas sangat mengikuti hal itu. Saya kasih lihat dalam pembacaan kita pada Rut pasal 3. Di situ Boas bisa saja langsung mengambil Rut sebagai istrinya. Toh malam itu adalah yang gelap gulita, tidak ada orang. Yang ada pada saat itu dia saja sama Rut. Dia bisa mengatakan bahwa, loh, anjing kalau diberikan tulang ya langsung serbu. Bukankah saya ini seorang laki-laki? Mana ada laki-laki yang menolak situasi yang pada saat itu Boas adalah seorang yang punya semuanya. Dia bisa memanfaatkan situasi itu. Tetapi Boas tidak. Dia tahu, dia menahan diri, dia menguasai diri sedemikian rupa. Sekalipun Rut adalah seorang yang lemah, tetapi dia tahu, sehingga dia katakan apa? Kalau memang tidak ada orang yang menebusmu, orang yang di atas saya yang pantas menebusmu, menolakmu, saya akan menebusmu. Itu adalah seorang laki-laki yang gentle. Saudara, dia tidak seperti contoh ekstrim, dia tidak seperti Daud yang mengambil Batseba dengan cara yang tidak baik. Tetapi dia adalah seorang yang mampu menguasai diri. Dia tidak sama dengan laki-laki modern saat ini. Loh, kalau saya tidak ambil berarti saya bukan laki-laki. Tidak, dia tidak memakai prinsip itu. Bahkan akhirnya dia masuk dalam sebuah rapat yang harus dilakukan oleh aturan umum. Jadi kita lihat ayat yang pembacaan kita ayat yang ke-8 tadi. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkanlah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Jadi saudara, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dia tidak memakai cara-cara yang picik, tetapi dia melakukan semuanya dengan benar. Pertanyaannya, apakah kita sebagai bapak-bapak, sebagai ayah, seorang pria, kita sanggup menahan diri untuk hal itu? Apakah kita tetap menjaga kekudusan keluarga? Kita tetap mengikuti aturan-aturan umum bahwa kita tidak boleh berselingkuh, kita tidak boleh mencemarkan rumah tangga kita, kita tidak boleh mengambil jalan perselingkuhan, kita tidak boleh mengambil jalan pintas yang salah. Apakah kita sanggup seperti itu? Seperti Boas. Mari bapak-bapak kita belajar dari Boas bahwa dia menjaga kekudusan itu sehingga dia diberkati. Nah, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali untuk menjaga rumah tangga kita, menjaga istri anak-anak kita, karena kita adalah imam dalam rumah tangga. Kita adalah Boas-Boas yang bisa menutup, melindungi, membungkus keluarga kita di dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga semuanya menjadi baik dan semuanya indah pada waktunya. Yang ketiga, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang happy ending, berbicara tentang akhir yang indah. Bapak-bapak yang terkasih, banyak orang ingin sekali supaya semuanya happy ending, tetapi tidak mau melewati proses. Semua keluarga ingin supaya semuanya indah, tetapi proses kita hindari. Tetapi Rut dan Naomi mengikuti proses itu. Dan
Saudara-saudara yang terkasih, untuk memahami segala sesuatu indah pada waktunya, saudara harus setia, saudara harus bertekun, saudara harus mampu masuk dalam proses Tuhan. Kalau saudara mau melihat anak-anak itu tumbuh takut akan Tuhan, harus dari sekarang saudara harus berani membawa mereka dekat kepada Tuhan. Kalau saudara ingin mempunyai rumah yang besar, saudara harus mulai sekarang menabung. Kalau saudara mau supaya bukan saja kehidupan materi yang banyak, tetapi kehidupan spiritual juga ada dalam rumah tangga, saudara harus mengajarkan mereka tentang Tuhan mulai sekarang, sehingga semuanya akan menjadi happy ending. Tetapi kalau tidak, maka yang saudara lihat nanti sesuatu yang tidak bahagia akhirnya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, keluarga Ruth adalah keluarga yang bisa kita pelajari pada hari ini. Bahwa ketika kita setia, kita tekun, kita memikirkan orang lain, kebahagiaan orang lain, suatu saat Tuhan akan bertambah-tambah dalam kehidupan kita dan kebahagiaan akan kita miliki. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu membayar seturut dengan apa yang kita buat. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami kembali datang menaikkan syukur terima kasih bahwa Engkau senantiasa memberkati kami, melindungi, dan Engkau juga memberikan pemahaman yang baik atas kehidupan kami, sehingga kami juga boleh tahu bahwa semuanya indah pada waktunya. Biarlah keluarga kami adalah keluarga yang tetap setia, tetap melakukan kehendak Tuhan. Dan kami sebagai ayah, kami juga boleh tetap menjaga kekudusan rumah tangga, kekudusan pekerjaan kami. Dan kami terus meletakkan di bawah kaki salib-Mu bahwa hanya Tuhan sumber berkat kami. Hanya Tuhan yang memenuhi segala sesuatu dengan cukup. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua bapak-bapak. Jangan sekali-kali mereka meninggalkan Tuhan. Tuntunlah mereka dekat kepada Tuhan, sehingga kami juga dapat melihat bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Karena Tuhan ada di awal kehidupan kami, Tuhan ada di kerja kami, Tuhan ada di keluarga kami, bahkan Tuhan juga ada di perjalanan hidup kami. Pada saat ini kami satukan hati, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, aparat menteri dan jajarannya, anggota DPR MPR kami serahkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk situasi yang masih kami alami. Ancaman-ancaman virus corona masih ada di mana-mana.
Biarlah Tuhan, Engkau sendiri mau menghalaunya. Karena kami terus yakin dan percaya bahwa badai ini akan berlalu atas kami dan Tuhan akan memulihkan baik dunia, Indonesia, gereja, dan keluarga kami. Saat ini kami terus membawa para medis. Tuhan juga jaga dan lindungi mereka. Biarlah mereka melayani dengan takut akan Tuhan. Segala proses hidup mereka ikuti dan semuanya akan indah pada waktunya. Para mereka yang terpapar virus corona, kami terus memohon jamalah mereka, khususnya orang tua yang rentan terhadap virus ini. Tuhan juga memberikan kekuatan ekstra sehingga mereka juga boleh pulih dan mereka bersukacita bercerita tentang Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, GPIB Rene. Tuhan juga berkati semua pengurus Pelkat, PKB. Tuhan juga hadir. Kami para ayah, Tuhan juga ada di pikiran, perasaan, kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menjadi ayah yang bertanggung jawab, ayah yang setia, ayah yang terus bertekun untuk hal-hal yang benar, sehingga kami juga dapat melihat bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, ancaman-ancaman PHK yang hadir saat ini. Tuhan juga tolong, Tuhan juga buka jalan, Tuhan juga memberikan yang terbaik, sehingga kecukupan senantiasa ada dalam rumah tangga kami. Kami juga memohon kepadamu, Engkau berkati anak-anak kami. Biarlah mereka bersyukur mempunyai ayah yang takut akan Tuhan. Mereka bekerja dengan giat, mereka juga kuliah dengan baik, sehingga suatu saat mereka akan lulus dan Tuhan memberikan masa depan yang terbaik. Remaja-remaja kami, Tuhan juga jaga lindungi. Jangan biarkan mereka jatuh dalam seks bebas dan narkoba, tetapi anak-anak kami mengambil aturan-aturan yang benar, melakukan hal-hal yang baik, takut akan Tuhan, dan Tuhan menjaga tubuh mereka sebagai bait-Mu. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami yang masih kecil. Tuhan juga jamah dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka juga mengenal akan Tuhan dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, GPIB Rene. Engkau juga berkati, lindungilah setiap pelayanan-pelayanan, apapun yang kami lakukan, ibadah live streaming yang terjadi. Tuhan juga memberikan kuasa, sehingga kami sebagai bapak-bapak boleh bersyukur di tengah-tengah kesibukan kehidupan kami. Engkau terus memperdengarkan firman Tuhan lewat teknologi yang ada ini. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau juga memegang erat tangan kami. Melangkahlah dengan langkah-langkah lemah kami, sehingga kami terus berada di jalur yang benar, dan kami senantiasa mengasihi seisi rumah tangga kami. Kami memikirkan ke depan sekalipun kami tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan langkah kami ke arah yang benar, sehingga anak-anak kami berbangga di dalam Tuhan, bahwa mereka mempunyai orang tua yang takut akan Tuhan. Bila berkat yang secukupnya, sehingga kami dapat mendukung masa depan anak-anak kami. Kami mampu untuk juga mendukung sekolah mereka, kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Karena kami percaya bahwa ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga kami, maka semuanya akan diterangi dengan kuasa-Mu, akan diberkati dengan kekuatan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah juga semua yang ada di dalam rencana-rencana kami ke depan. Tuhan berkati dan Tuhan juga lindungi. Ampunilah setiap salah dosa yang sudah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kuduskan kami dan perbaharilah hidup kami, sehingga kehidupan ini adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan lewat kehidupan yang dipersembahkan bagi Tuhan, maka seisi rumah tangga kami diberkati. Tuhan Yesus, kami terus membawa tim musik, pemandu lagu, operator LCD, Inforkom, GPIB Rene. Tuhan juga memberikan kerjasama yang baik, dan semua yang dilakukan setiap saat ini biarlah berkenan pada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, kami terus memohon kepadamu, Engkau juga mau memberkati kegiatan-kegiatan kami ke depan sebagai gereja Tuhan.
Tuhan juga memberikan hikmat yang terbaik, sehingga ketika gereja kembali masuk dalam new normal, kami lakukan itu semua dalam sukacita, bahwa Tuhan mengizinkan kami ibadah di rumah, dan suatu saat juga dengan rencanamu yang indah, kami akan kembali ke rumah Tuhan untuk bersama mempersembahkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Kami alaskan doa syafaat ini hanya kepadamu, ya Yesus Tuhan penebus kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan bersyukur. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 40 ayat 6 yang menyatakan, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian nyanyian Kidung Jemaat 466a ayat 1 dan 2 dan 3, ya Tuhan isi hidupku. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, Tuhan yang memberi kehidupan bagi kami. Kami telah mendengar akan firman-Mu. Firman-Mu biarlah tertanam dalam hati dan pikiran kami, supaya kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini juga kami telah memberikan persembahan sedikit kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mau pakai untuk pelayanan di Jemaat GPB Irene.
Inilah doa kami ya Bapa, dengar dan kabulkanlah. Dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita tetap berdiri. Biarlah kita senantiasa boleh menjadi pelaku firman pada saat ini. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 457, bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.